saya Sari Mutiara Lubis dengan NIM 2014-050036. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi keuangan di sekolah, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah administrasi pendidikan dengan materi pokok yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan yang kedua pelaksanaan anggaran keuangan. Administrasi keuangan sekolah yaitu suatu proses pencatatan atau pengendalian keuangan milik sekolah yang dilaksanakan dengan baik sehingga terarah pada pencapaian tujuan sekolah secara optimal. Singkatnya yaitu segala pencatatan masuk dan keluarannya uang untuk kegiatan sekolah. Materi yang pertama yaitu pengelolaan keuangan sekolah. Penggunaan keuangan sekolah menurut Depdagri dan Depdikbud 1996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisah tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan pembendaharaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa ada 3 jenis biaya pendidikan, yaitu biaya satuan pendidikan, yang kedua biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, yang ketiga yaitu biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan yaitu terdiri dari biaya investasi dan biaya operasi. Biaya investasi yaitu meliputi biaya lahan pendidikan dan biaya selain lahan pendidikan. Dan biaya operasi yaitu biaya personalia dan biaya non-personalia. Begitu juga dengan biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan. Dan biaya pribadi peserta didik yaitu biaya personal yang dikeluarkan peserta didik. Adapun cara mengelola dan memanfaatkan keuangan sekolah sebaiknya dilakukan yaitu yang pertama, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Yang kedua yaitu pengadaan dan pengalokasian anggaran berdasarkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran sekolah. Yang keempat, pembukuan keuangan sekolah. Yang kelima, pertanggungjawaban keuangan sekolah. Yang keenam, pemantauan keuangan sekolah. Dan yang ketujuh yaitu penilaian kinerja manajemen keuangan sekolah. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat disampaikan pada pimpinan, sumber pemberi dana, maupun kepada personil sekolah untuk dapat diketahui bersama. Penerima dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Materi yang kedua yaitu pelaksanaan anggaran keuangan sekolah. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengelola keuangan sekolah, semua kegiatan yang dilakukan harus dilaporkan dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap dana yang diberikan kepada sekolah, tim sekolah harus membuat format laporan keuangan yang akuntabel. Format laporan keuangan sekolah merupakan daftar semua jenis penerimaan dan pengeluaran uang atau yang disamakan dengan uang disampaikan kepada atasan. Pada tahap ini seluruh rencana mulai direalisasikan. Supaya pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik dibutuhkan pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu meliputi penyusunan dan pembentukan hubungan-hubungan kerjasama antar orang agar adanya sinkronasi usaha dalam mewujudkan suatu tujuan. Pada pengorganisasian ini akan ada pengelompokan satuan tugas yang bertanggung jawab pada masing-masing hal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.